Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lasalim. Di sini saya akan menjelaskan materi yang sudah dipelajari dalam mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi Dasar. Langsung saja ke materi pertama tentang afiliasi aplikasi Gojek. Pada mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi TIK Dasar, salah satu materi yang telah dipelajari adalah mengenai afiliasi aplikasi Gojek. Materi ini penting karena memberikan pemahaman tentang bagaimana aplikasi teknologi berbasis mobile dapat memanfaatkan model bisnis afiliasi untuk berkembang dan memberikan manfaat kepada penggunanya. Apa itu afiliasi aplikasi? Afiliasi aplikasi adalah sebuah model bisnis di mana sebuah aplikasi bekerja sama dengan pihak ketiga untuk mempromosikan dan menjual produk atau layanan melalui platform mereka. Pihak ketiga ini mendapatkan komisi setiap kali terjadi transaksi yang berhasil melalui tautan afiliasi mereka. Dalam konteks Gojek, afiliasi ini bisa melibatkan berbagai mitra seperti restoran, toko, atau penyedia jasa lainnya yang bergabung dalam ekosistem Gojek. Gojek dan program afiliasinya. Gojek adalah salah satu aplikasi super app yang sangat populer di Indonesia. Selain menawarkan layanan transportasi, Gojek juga memiliki berbagai layanan lain seperti pengantaran makanan GoFood, pembayaran digital GoPay, belanja kebutuhan harian GoMart, dan masih banyak lagi. Untuk memperluas jangkauan layanannya, Gojek menggunakan model afiliasi. Mitra usaha. Gojek bermitra dengan berbagai bisnis lokal seperti restoran dan toko dengan bergabung dalam ekosistem Gojek. Mitra usaha ini dapat menjangkau lebih banyak pelanggan melalui platform Gojek. Peluang usaha bagi mitra. Banyak bisnis kecil dan menengah mendapatkan kesempatan untuk berkembang dengan bergabung dalam program afiliasi Gojek. Mereka dapat memperluas jangkauan pasar mereka tanpa harus mengeluarkan biaya besar untuk pemasaran. Apa itu blogger? Blogger adalah platform blogging yang dimiliki oleh Google. Platform ini memungkinkan pengguna untuk membuat blog pribadi atau profesional secara gratis. Blogger sangat populer karena kemudahan penggunaannya dan integrasi dengan layanan Google lainnya seperti Google AdSense untuk monetisasi. Mengapa blogger penting? Belajar menggunakan melalui blogger, siswa dapat mengasah keterampilan menulis mereka dengan rutin memposting artikel atau konten. Platform ini juga memudahkan berbagi informasi dengan audiens yang lebih luas. Pemahaman tentang web publishing. Blogger memberikan pemahaman dasar tentang bagaimana konten diterbitkan di internet, termasuk penataan teks, penggunaan gambar, dan penempatan link. Peluang monetisasi. Blogger terintegrasi dengan Google AdSense memungkinkan pemilik blog untuk menghasilkan uang dari konten yang mereka buat melalui iklan. Fitur utama blogger. Mudah digunakan. Antarmuka blogger dirancang agar mudah dipahami oleh pemula. Pengguna dapat membuat blog hanya dalam beberapa langkah sederhana. Template yang dapat disesuaikan. Blogger menawarkan berbagai template yang dapat disesuaikan sesuai dengan keinginan pengguna, memungkinkan tampilan blog yang menarik dan profesional. Pengelolaan konten. Pengguna dapat mengelola konten mereka dengan mudah, termasuk menambahkan dan mengedit postingan, serta mengatur kategori atau label untuk memudahkan navigasi. Materi Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah aplikasi spreadsheet yang digunakan untuk mengelola, menganalisis, dan mempresentasikan data. Berikut adalah materi dasar yang sering diajarkan dalam pelajaran Microsoft Excel. 1. Pengenalan Microsoft Excel. Antarmuka Excel, mengenal ribbon, tab, workbook, worksheet, baris, kolom, dan sel. Navigasi dasar, cara berpindah antar sel, baris, dan kolom. 2. Manipulasi data. Memasukkan data, mengetik angka, teks, dan tanggal ke dalam sel. Memformat sel, mengubah format angka, huruf, warna sel, border, dan alignment. Autofill. Menggunakan fitur autofill untuk mengisi data secara otomatis. 3. Fungsi dan rumus dasar. SVM menjumlahkan data dalam suatu rentang.
Average menghitung rata-rata data dalam suatu rentang. MAN dan MAX menemukan nilai terkecil dan terbesar dalam suatu rentang. Count menghitung jumlah sel yang berisi angka dalam suatu rentang. 4. Fungsi logika. IF menggunakan pernyataan EF untuk membuat keputusan logis. AND, OR, NOT menggabungkan beberapa kondisi logis dalam satu rumus. 5. Pengolahan data dengan tabel. Membuat dan memformat tabel, mengorganisir data dalam bentuk tabel. Sortir dan filter mengurutkan data dan menyaring data berdasarkan kriteria tertentu. 6. Penggunaan fungsi lookup. VLOOKUP mencari nilai di tabel vertikal. LOOKUP mencari nilai di tabel horizontal. Materi PowerPoint. Materi PowerPoint bisa mencakup berbagai topik tergantung pada kebutuhan Anda. Umumnya, materi PowerPoint meliputi pengantar PowerPoint, sejarah, tujuan, dan kegunaan PowerPoint. Dasar-dasar PowerPoint, cara membuat slide, menambahkan teks, gambar, grafik, dan multimedia. Desain slide, tips untuk desain yang efektif, pemilihan warna, tata letak, dan pola. Animasi dan transisi. Cara menambahkan animasi dan transisi antar slide. Presentasi yang efektif, tips untuk berbicara di depan umum, membangun narasi yang kuat, dan menjaga keterlibatan audiens. Fitur lanjutan. Penggunaan fitur seperti Slide Master, Hyperlink, kolaborasi, dan pengaturan keamanan. Materi Google Formulir. Google Formulir Google Form adalah alat dari Google yang memungkinkan pengguna untuk membuat survei, kuis, dan formulir lainnya secara online. Berikut adalah beberapa poin utama tentang Google Formulir. Membuat formulir. Buka Google Drive dan klik tombol New baru. Pilih Google Forms dari menu drop-down. Anda dapat memilih dari berbagai template atau memulai dengan formulir kosong. Menambahkan pertanyaan. Klik tombol plus untuk menambahkan pertanyaan baru. Pilih jenis pertanyaan yang ingin Anda tambahkan, pilihan ganda, kotak centang, jawaban singkat, DLN. Masukkan teks pertanyaan jika perlu. Opsi jawaban. Menyesuaikan formulir. Anda dapat menambahkan gambar, video, dan bagian baru untuk mengatur formulir Anda. Sesuaikan tema formulir dengan mengklik ikon paletcan di bagian atas. Mengumpulkan tanggapan. Setelah selesai membuat formulir, klik Send kirim untuk membagikan formulir melalui email, link, atau menyematkannya di situs web. Tanggapan dapat dilihat di tab Responses tanggapan di formulir Anda. Menganalisis data. Tanggapan dapat diimpor ke Google Sheets untuk analisis lebih lanjut. Google Forms juga menyediakan grafik dan ringkasan data tanggapan. Fitur tambahan. Pengaturan untuk menentukan apakah responden dapat mengedit tanggapan mereka, membatasi tanggapan ke 1 per orang, dan lainnya. Fitur validasi jawaban untuk memastikan responden mengisi formulir dengan benar. Materi Google Ads. Google Ads adalah platform periklanan daring yang dikembangkan oleh Google, di mana pengiklan membayar untuk menampilkan iklan singkat, penawaran layanan, daftar produk, dan konten video kepada pengguna web. Berikut adalah beberapa konsep utama dalam Google Ads. Jenis iklan. Search Ads, iklan teks yang muncul di hasil pencarian Google. Display Ads, iklan bergambar yang muncul di situs web yang merupakan bagian dari Google Display Network. Video Ads, iklan video yang muncul di YouTube. Shopping Ads, iklan produk yang muncul di hasil pencarian Google dan tab Google Shopping. Struktur kampanye. Akun Google Ads. Dasar dari seluruh aktivitas iklan. Kampanye, kumpulan dari iklan yang memiliki anggaran dan target tertentu. Grup iklan, bagian dari kampanye yang mengandung iklan dan kata kunci terkait. Penargetan, kata kunci, kata, atau frasa yang mengaktifkan iklan. Demografi, penargetan berdasarkan usia, jenis kelamin, status parental, dan pendapatan rumah tangga. Lokasi, penargetan berdasarkan geografis, minat dan kebiasaan. Penargetan berdasarkan aktivitas dan minat pengguna. Penawaran dan anggaran. Biaya per klik CPC, Anda membayar setiap kali seseorang mengklik iklan Anda. Biaya per 1000 tampilan CPM, Anda membayar untuk setiap 1000 kali iklan Anda ditampilkan. Biaya per tindakan CPA,
Anda membayar ketika seseorang mengambil tindakan tertentu setelah mengklik iklan Anda, seperti melakukan pembelian, pengukuran, dan pelaporan. CTR click-through rate, persentase pengguna yang mengklik iklan dibandingkan dengan jumlah tampilan. Conversion rate, persentase pengguna yang mengambil tindakan yang diinginkan setelah mengklik iklan. ROI return on investment, pengembalian investasi dari kampanye iklan. Strategi remarketing, menargetkan ulang pengguna yang telah mengunjungi situs web Anda sebelumnya. Penargetan konversi, fokus pada mendapatkan konversi seperti penjualan atau pendaftaran. Materi Google Classroom. Google Classroom adalah platform yang dirancang untuk membantu para pengajar mengelola dan menyederhanakan proses pengajaran. Berikut ini adalah ikhtisar fitur-fitur utamanya. Pembuatan kelas, guru dapat membuat kelas, menambah siswa, dan mengatur tugas kursus. Tugas, Anda dapat membuat, mendistribusikan, dan menilai tugas. Siswa dapat mengirimkan pekerjaan secara langsung melalui platform. Materi, guru dapat berbagi materi seperti dokumen, tautan, dan video dengan siswanya. Komunikasi, termasuk fitur untuk memasang pengumuman dan memfasilitasi diskusi antara siswa dan guru. Penilaian, guru dapat menilai tugas dan memberikan umpan balik langsung dalam platform. Integrasi, Google Classroom terintegrasi dengan alat Google Workspace lainnya, seperti Google Drive, Google Docs, dan Google Sheets. Kalender, memiliki kalender bawaan untuk membantu melacak tenggat waktu dan tanggal penting.